Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Estiana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pokok-pokok pikiran dari teori konflik Dahrendorf dalam mata kuliah sosiologi konflik dan rekonsiliasi. Tokoh yang mempengaruhi pemikiran Dahrendorf adalah Karl Marx. Dia mengambil gagasan dasar dari teori hipotesis dan konsep Marx. Lahirnya teori konflik merupakan kritik terhadap teori struktural fungsional, di mana teori ini menekankan bahwa masyarakat disusun atas ketertiban dan keteraturan pada struktur. Pada penganut aliran teori konflik mengkritisi teori struktural fungsional dengan mengatakan bahwa teori tersebut mengabaikan konflik yang terjadi pada masyarakat. Marx sebagai tokoh utama dan pertama teori konflik ini melihat bahwa masyarakat tersusun atas dua kelas, yaitu bourgeois, pengusaha dan pemilik modal, dan proletan, masyarakat kelas rendah. Kedua kelas ini saling bertentangan, terutama oleh dalam memperjuangkan sumber-sumber ekonomi. Teori fungsionalisme cenderung melihat masyarakat secara informal, diikat oleh norma, nilai, dan moral. Sedangkan teori konflik melihat bahwa seluruh keteraturan dalam masyarakat disebabkan adanya pemaksaan terhadap anggotanya oleh para pengusaha. Merujuk pada konsep Marx, hal ini berarti masyarakat proletan hidup dalam bertingkah laku karena adanya pemaksaan. Untuk melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kaum bourgeois, golongan fungsional fokus pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama dalam masyarakat. Teori kelas Marx dan teori konfliknya hanya relevan dan pada awal kapitalisme, awal revolusi industri, dan tidak sesuai lagi dengan masyarakat industri post-kapitalis. Dahrendorf telah melahirkan konflik penting terhadap kegagalan dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial itu merupakan fungsi bagi struktur sosial. Pemikiran Dahrendorf mengenai konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada dekomposisi modal, di mana menurut Dahrendorf ini timbulnya korporasi dengan yang dimiliki oleh banyak, di mana tak seorang pun memiliki kontrol penuh. Ini merupakan contoh dari dekomposisi modal. Terus yang kedua ada dekomposisi, di mana tenaga kerja di abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seseorang atau beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti halnya seseorang atau beberapa orang yang mempunyai perusahaan tapi tidak mengendalikan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada timbulnya kelas menengah. Di abad akhir ini ke-19 lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, di mana para buruh terampil di jenjang atas dengan buruh biasa berada di bawah. Dahrendorf menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada. Kepentingan antara dua kelas yang berlawanan ditunjukkan oleh sifat-sifat struktur otoritas dan bukan oleh
orientasi individu pribadi yang terlibat di dalamnya. Dan juga Dahrendorf juga menganalisis hubungan antara kelompok, konflik, dan perubahan. Menurutnya ada 3 tipe. Yang pertama yaitu kelompok semu, yang maksudnya yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Yang kedua yaitu kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki struktur bentuk organisasi, terus bertujuan atau program, dan beranggota kelompok ini merupakan agen real dan konflik kelompok. Yang ketiga yaitu kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal, sehingga selalu ada fakta yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Berkaitan dengan perubahan, Dahrendorf mengatakan bahwa konflik akan menyebabkan perubahan dan perkembangan setelah konflik itu selesai. Anggota masyarakat akan melakukan perubahan dalam struktur sosial. Jadi itulah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.